Shalom kekasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-10. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-7 untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan bagi semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Menjadi teladan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan begitu penting bagi diri kita secara pribadi maupun bagi persekutuan orang-orang percaya. Mengapa kita harus menjadi teladan? Yang pertama, karena kita telah dipilih oleh Allah. Kita dipilih bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah yang melampaui jauh dari keberadaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dan sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah, maka kita harus memiliki kehidupan yang menjadi teladan. Menjadi teladan adalah bukti nyata bahwa kita telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Identitas kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah tidak hanya nampak melalui pemahaman teologi kita atau melalui pelayanan yang kita bangun selama ini, tetapi juga melalui teladan hidup saudara dan saya. Mengapa atau dalam hal apa kita harus menjadi teladan? Pertama-tama, kita harus menjadi teladan di dalam pekerjaan iman, yaitu iman yang nampak dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tetapi iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus haruslah disertai dengan perubahan sikap dalam kehidupan kita sebagai buah pertobatan. Kalau dulu kita hidup di dalam berbagai kecemaran dan dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran Allah. Kita harus siap menanggalkan semua sifat, karakter, kebiasaan-kebiasaan masa lalu ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga harus menjadi teladan di dalam usaha kasih. Saudara, kita harus mengasihi, tetapi bukan dengan kasih yang sebatas ucapan bibir belaka atau kasih yang bersifat teoritis, namun kasih yang lahir dari kesungguhan dan ketulusan hati. Kita harus mengasihi pertama kepada Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kita, yaitu dengan melayani Tuhan. Pelayanan yang lahir dari kasih kita kepada Allah akan menghasilkan kerelaan untuk berkorban dan kesetiaan untuk melayani Tuhan hingga pada akhirnya. Saudara, kita juga harus menjadi teladan di dalam ketekunan pengharapan kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yesus pasti akan kembali, dan sebagai orang percaya kita harus tekun menantikan kedatangannya. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus menjadi teladan? Karena keteladanan hidup kita adalah tanda pertumbuhan rohani. Saudara-saudara, Rasul Paulus berada di Tesalonika selama 1 bulan untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun hanya 1 bulan Rasul Paulus bersama-sama dengan jemaat Tuhan, tetapi Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mereka menerima firman Tuhan, dan sejak mereka terima firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, mereka berbalik dari berhala-berhala mereka dan mereka melayani Tuhan seumur hidup mereka. Saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu menandakan bahwa jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus bertumbuh. Inilah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Pertumbuhan tidaklah ditentukan oleh seberapa lama kita menjadi orang percaya atau seberapa lama kita mendapatkan pelayanan, tetapi kepada sejauh mana saudara dan saya menjadi teladan di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi teladan? Karena keteladanan hidup sangat penting di dalam persekutuan orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tesalonika mengalami penderitaan yang begitu berat. Mereka dapat saja berkata, sejak kita percaya kepada Yesus, mengapa kita mengalami banyak penderitaan? Lalu apa keuntungan kita untuk mengikuti Kristus? Namun pertanyaan seperti itu tidak pernah terlontar dari mulut mereka. Mereka tabah, sabar dalam menghadapi penderitaan, dan keteguhan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus itu tersebar di seluruh Makedonia dan Akaya, bahkan di semua tempat, sehingga kedua wilayah bahkan tempat-tempat yang lain kagum dan mempermuliakan Allah, dan mereka juga mau mencontohi kehidupan jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara, keberadaan saudara dan saya dalam persekutuan orang percaya haruslah berdampak bagi semua orang yang ada di dalam persekutuan itu melalui keteladanan hidup saudara dan saya, sehingga umat Tuhan, saudara-saudara kita seiman, dikuatkan, diteguhkan, mereka dibangun di dalam Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, melalui keteladanan hidup saudara dan saya, pemberitaan Injil yang dilakukan oleh persekutuan orang percaya, oleh gereja-gereja Tuhan akan semakin tersebar luas. Karena di dalam ayat 8 atau 9 dikatakan di sana bahwa iman orang-orang Tesalonika itu didengar oleh semua orang. Firman Tuhan bergema di mana-mana. Saudara, kita dan tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita harus ingat, pemberitaan itu haruslah sejalan dengan kehidupan kita yang dapat menjadi teladan dan berdampak bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.